Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan saya sendiri, Serfa Azhar Sakinah, dan rekan saya, Ana Sumiati, Ismi Yuliawati, Nisna Nur Sarofah, dan Siti Sobaria Miftahul Farah akan memaparkan materi mengenai multikulturalisme, bahasa, dan literasi emergen. Nah, pada kesempatan kali ini, kami membahas salah satu materi dari buku yang berjudul Emergent Literacy and Language Development. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama ada pengertian literasi. Literasi merupakan hak untuk semua orang, baik untuk orang-orang yang tinggal di pedesaan ataupun di perkotaan. Karena literasi ini bersifat sangat penting untuk perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhinya itu seperti lingkungan, pola asuh, tingkat pendapatan keluarga, dan pendidikan ibu, berperan penting dalam perkembangan literasi bagi semua anak. Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan antara literasi emergen dan keragaman budaya dan bahasa. Penelitian ini bertempat di Amerika, karena aspek pembahasannya mengenai anak-anak Amerika terhadap literasi anak. Ada beberapa anak di Amerika yang mengalami kesulitan belajar membaca. Anak yang kesulitan belajar membaca rata-rata dari kalangan orang tuanya yang berpenghasilan rendah dibandingkan dengan orang tua yang berpenghasilan menengah ke atas. Gangguan bicara, bahasa, atau pendengaran kemungkinan besar akan meningkatkan kompleksitas literasi emergen yang terkait dengan keragaman budaya dan bahasa. Untuk itu, penting untuk memastikan bahwa anak pandai dalam berbahasa supaya bisa melaksanakan literasi dengan baik. Budaya seseorang terus berkembang karena dipengaruhi oleh informasi baru, pengalaman baru, dan interaksi baru. Budaya mempengaruhi pemahaman anak-anak dalam belajar. Yang kedua ada hubungan budaya dan emergensi literasi. Emergensi literasi merupakan praktik sosial yang terkait erat dengan konstruksi sosial, termasuk variabel seperti status sosial, ekonomi, hubungan sosial dan politik, kepercayaan, dan hubungan dengan keluarga. Variabel penting dalam literasi emergensi ini yaitu nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan pendidikan dan literasi. Di sini saya akan memaparkan tentang parenting dan perkembangan literasi. Sikap dan keyakinan orang tua tentang pembelajaran dini berpengaruh pada perkembangan literasi anak. Interaksi literasi di rumah dapat mencerminkan pandangan orang tua tentang bagaimana anak-anak belajar membaca, menulis, menggunakan angka, dan kompetensi lain. Interaksi antar anak dan orang tua di rumah dengan cara komunikasi dapat mendukung perkembangan literasi anak. Di sini ada 7 kategori pengasuhan yang dapat mengembangkan kemampuan literasi anak. Yang pertama, mengekspresikan cinta dan kasih sayang itu penting supaya anak dapat merasa terperhatikan dan terpenuhi kasih sayangnya. Yang kedua, kita sebagai orang tua maupun pendidik harus selalu menerapkan sikap disiplin pada anak dan selalu mengawasinya dalam bertingkah laku supaya semua perilaku anak dapat terkontrol dengan baik. Yang ketiga, tentunya kita harus selalu mengajarkan hal-hal positif pada anak, baik itu dalam pengetahuan ataupun keterampilannya, karena anak usia dini harus selalu diberi pengarahan supaya perkembangannya berjalan dengan baik. Yang keempat, bahasa tentunya menjadi salah satu faktor yang dapat mencerminkan diri dan salah satu faktor pendukung dalam perkembangan. Oleh karena itu, bahasa harus dimaksimalkan supaya anak lebih memahami literasi. Yang kelima, semua komponen literasi tentunya harus disediakan semaksimal mungkin supaya anak dapat menjalani perkembangan dengan baik. Yang keenam, perkembangan anak tentunya harus selalu dipantau supaya ketika anak mengalami hambatan, kita siap memperbaikinya.
Yang terakhir, tentunya aktivitas rumah tangga ini perlu diperhatikan karena anak belajar semua hal dari lingkungan keluarganya terlebih dahulu sebelum anak mengenal lingkungan luarnya. Selanjutnya mengenai budaya dan literasi. Nah, kenapa sih budaya dan etnis dapat mempengaruhi literasi? Tentunya sama seperti anak-anak belajar bahasa dalam budaya rumah dan keluarga. Perkembangan keaksaraan dibentuk dalam rangkaian penuh konteks kognitif, sosial, maupun budaya dan sejarah di dalam rumah. Jadi, intinya semua aspek yang ada di dalam rumah itu berpengaruh terhadap kemampuan literasi anak. Oleh karena itu, kita harus selalu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang anak miliki supaya menunjang dalam keberhasilan literasi anak tersebut. Selanjutnya ada sosial, ekonomi, dan emergensi literasi. Anak-anak membawa inventaris individual tentang pengalaman budaya dan bahasa dari rumah ke sekolah untuk pengajaran membaca dan menulis. Pengalaman mereka terus dibumbui saat mereka berkembang selama tahun-tahun sekolah. Dukungan keluarga untuk keaksaraan, terutama kesempatan untuk membaca buku dan pengetahuan huruf, merupakan prediktor keberhasilan di kemudian hari. Carey, Henner, and Washington 2003. Pengaruh sosial ekonomi pada literasi. Keluarga berpenghasilan rendah memiliki lebih sedikit buku untuk dibaca, lebih jarang dibacakan untuk anak-anak mereka, kurang menekankan pada kegiatan terkait keaksaraan, dan menggunakan gaya interaksi yang berbeda dengan anak mereka selama kegiatan membaca buku dibandingkan dengan keluarga lain. Efek sosial ekonomi yang dipertanyakan pada literasi emergensi. Penelitian yang tidak secara jelas mendukung anggapan bahwa perbedaan kesiapan keaksaraan bergantung pada pendapatan orang tua. Pada faktanya, tidak semua anak berpenghasilan rendah menunjukkan prestasi yang rendah dalam emergent literasi. The ABCDarian Project di Fremont, North Carolina, Virgin, and Haskins, 1986, Bernard A. Virgin, Immanuel and Blood, 1997, merefleksikan pekerjaan Heath 1983 dan menemukan bahwa anak-anak Amerika pedesaan berpenghasilan rendah memiliki bahasa lisan yang sangat baik, termasuk kosakata dan keterampilan naratif dibandingkan dengan anak-anak kulit putih kelas menengah ke atas. Selanjutnya ada kesenjangan dalam persiapan melek huruf. Meskipun ada perbedaan dalam pengaruh kelas prasekolah terhadap perkembangan literasi di kalangan anak-anak, dari rumah berpenghasilan rendah, kualitas program prasekolah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Anak-anak di komunitas berpenghasilan rendah memiliki lebih sedikit pengalaman mandiri dengan buku daripada anak-anak dari pendapatan menengah ke atas. Ras atau etnis, dan praktek melek huruf. Laporan dari Pusat Statistik Pendidikan Nasional (NCES) 1999 tentang penilaian nasional kemajuan pendidikan Lee, Cridge, and Donahue 2007 memberikan nilai rata-rata dan tingkat pencapaian untuk anak-anak di kelas 4 dan 8 tentang penilaian membaca. Menurut laporan tersebut, anak-anak dari keluarga ras atau etnis minoritas memiliki skor penilaian yang lebih rendah daripada anak-anak dari keluarga non-minoritas. Laporan tersebut juga memberikan pencapaian dalam membaca untuk anak-anak yang berhak mendapatkan makan siang gratis dan dikurangi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh program makan siang sekolah nasional pada tahun 2004 yang didasarkan pada tingkat pendapatan keluarga.
anak-anak kulit putih menunjukkan prestasi yang lebih besar dalam membaca di kelas 4 daripada anak-anak kulit hitam, Hispanik, atau penduduk asli Amerika atau Alaska. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ketika data dianalisis berdasarkan ras, semua anak memperoleh peningkatan yang signifikan dalam membaca dibandingkan pencapaian mereka. Perbedaan literasi dan bahasa. Jika membaca merupakan fungsi dari bahasa, maka dapat diasumsikan bahwa variasi bahasa dapat berperan dalam kemampuan membaca anak. Proses membaca berbagi pengetahuan fonologis, leksikal, dan morfologis dengan bahasa lisan. Dialek bahasa Inggris seperti Black English atau African American English berbeda dalam variabel fonologis, morfologis, leksikal, dan sintaksis dari standar American English. Namun, sejauh mana variasi dalam bahasa dan dialek berkontribusi pada awal membaca dan mengeja belum dieksplorasi secara sistematis. Kesenjangan antara penampilan anak-anak Afrika Amerika dan anak-anak kulit putih terlihat jelas saat masuk sekolah. Banyak laporan menunjukkan bahwa siswa Afrika Amerika juga berprestasi secara signifikan, lebih rendah daripada siswa kulit putih dalam kosakata, tulisan, sains, matematika, dan geografi. Ada banyak upaya untuk menjelaskan perbedaan ini. Beberapa di antaranya terkait dengan perbedaan dalam sistem bahasa yang digunakan oleh anak-anak Afrika Amerika. Mengingat keberhasilan membaca terkait dengan perkembangan kosakata, kesadaran fonologis, dan pengetahuan bunyi huruf. Dihipotesiskan bahwa karena anak-anak Afrika Amerika menggunakan sistem suara AAE, mereka mengalami kesulitan untuk mencocokkan sistem suara mereka dengan SAE, yaitu digunakan di sebagian besar program keaksaraan darurat. Pada tahun 1970, diyakini bahwa anak-anak di Afrika Amerika harus diajar membaca menggunakan teks yang ditulis menggunakan AAE. Memicu diskusi Ebonics pada tahun 1990 tentang penggunaan AAE di sekolah sebagai dasar untuk mengajar membaca. Ada berbagai upaya untuk menjelaskan sejauh mana variasi bahasa berdampak pada membaca. Misalnya, Labov pada tahun 1970 membahas hipotesis konflik budaya yang menyatakan bahwa kesulitan anak-anak yang menggunakan dialek non-mainstream dalam belajar membaca adalah karena kepercayaan dan nilai-nilai budaya bahasa daerah mereka daripada aspek linguistik mereka. Beberapa teori mencoba menjelaskan peran variasi dialek dalam perkembangan kemampuan membaca. Keyakinan umum adalah bahwa karena anak-anak yang menggunakan variasi bahasa atau dialek selain SAE menerima masukan bahasa dari SAE dan dialek mereka, mereka harus memasukkan kedua sistem tersebut ke dalam sistem fonologis mereka. Dialek menciptakan lebih banyak varian, sehingga membuat tugas mempelajari hubungan bunyi huruf menjadi lebih sulit. Tingkat kemahiran. Teori Commons mengenai tingkat kemahiran dalam bahasa utama yang diperlukan seorang anak untuk berhasil dalam tugas akademik berbasis bahasa diterbitkan dengan baik. Menurut Commons pada tahun 2000, pengetahuan tentang dua jenis kemahiran bahasa penting untuk memahami kebutuhan bahasa. Keterampilan komunikasi interpersonal dasar mencakup keterampilan sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya dan penutur asli lainnya dalam percakapan atau situasi sosial. Kemahiran bahasa akademik kognitif atau register akademik mengacu pada keterampilan yang diperlukan anak untuk menangani tuntutan bahasa dan kognitif lingkungan akademik. Menurut teori, dibutuhkan perkembangan yang normal dalam belajar bahasa kedua sekitar 2 tahun setelah peredaman dalam L2 untuk mengembangkan kemahiran dalam register sosial atau percakapan.
Menurut teori tersebut, sangat penting bahwa siswa yang mengembangkan literasi di L2, mereka harus mengembangkan L1 sambil mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di L2. Dan ini mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun. Commons pada tahun 2000 mengajukan teori perbedaan antara tuntutan bahasa sosial dan akademis sebagai penjaga untuk tidak memindahkan anak-anak dari dukungan bahasa dalam pendidikan bilingual sebelum mereka mengembangkan kemahiran dalam keterampilan bahasa akademis yang diperlukan untuk mendukung pemahaman dan ekspresi dalam bahasa Inggris. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pematerian dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.